Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Kehadiran Orang Mirip Maeso Jenar. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maeso Jenar bersiap turun ke medan pertempuran. Tapi tiba-tiba saja dilihatnya sebuah bayangan melayang di sampingnya dan menuju ke orang-orang yang sedang bertempur. Anehnya, ia menyatakan dirinya sebagai Maeso Jenar. Maeso Jenar tertegun akan kehadiran orang itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, lan komen, soko share. Matur nuwun. Dalam keadaan yang demikian, suasana menjadi hening tegang. Kecuali suara berderai yang meluncur dari mulut orang yang berdiri di atas batu karang itu. Lainnya sunyi. Tetapi tiba-tiba orang itu meloncat mirip seekor Garuda yang terbang menukik dari atas batu karang itu langsung ke arah Pudak Wangi yang masih berdiri mematung. Sorayuda, Joko Soko, dan Janda Simorodro itu pun segera tahu maksudnya. Sebab di mata mereka, orang itu tidak lain adalah Maeso Jenar yang sedang berusaha untuk membebaskan Roro Wilis. Maka kemudian terdengar suara Janda Simorodro itu nyaring, "Soko, tamuku sudah datang, tolong tangkap dia. Sudah itu kau boleh mengambil kami berdua sebagai istrimu. Tapi ingat, aku tidak mau kau ikat dalam perkawinan." Joko Soko pun kemudian teringat apa yang pernah terjadi di hutan Tambak Boyo. Orang yang menamakan diri Maeso Jenar telah menggagalkan niatnya waktu ia hendak menculik Roro Wilis, karena pada waktu itu ia tidak berhasil mengalahkannya. Tetapi sekarang ia telah bekerja keras untuk menambah ilmunya. Joko Soko merasa bahwa ia tidak perlu takut lagi kepada Maeso Jenar. Meskipun terhadap Sosro Birowo, ia masih harus sangat hati-hati, dan yang dapat dilakukannya hanyalah menghindarkan diri. Apalagi sekarang ia dapat bekerja sama dengan Janda Simorodro. Sedangkan Sorayuda, ia mengharap bahwa salah seorang dari Simorodro tua atau Bugel Kaliki mengurusnya. Juga terhadap Maeso Jenar. Apabila dirinya menemui kesulitan, meskipun ia bekerja sama dengan Janda Simorodro, Joko Soko mengharap Simorodro tua mau membantu menangkapnya untuk kepentingan anaknya. Dan pada itu Janda Simorodro itu menjadi gembira. Ia ingin Maeso Jenar tertangkap hidup-hidup. Ia ingin membalas sakit hatinya karena suaminya terbunuh. Tetapi lebih daripada itu, keliarannya telah mendorongnya untuk melakukan niat yang memuakkan. Tetapi ketika ia melihat wajah Maeso Jenar yang kasar dan berambut lebat itu, ia menjadi agak kecewa. Namun demikian ia sama sekali tidak mengurungkan niatnya. Orang ketiga yang berdiri di dalam arena itu adalah Sorayuda. Ia mempunyai tanggapan sendiri atas kehadiran Maeso Jenar. Meskipun ia menduga bahwa kehadiran Maeso Jenar kali ini pun bermaksud untuk menyelamatkan Pudak Wangi, namun tiba-tiba menjaralah suatu perasaan cemburu yang meluap-luap. Beberapa tahun yang lalu ia pernah bertempur dengan Maeso Jenar ketika ia menolong Aryo Saloko.
Pada saat itu ia merasakan suatu perhubungan yang aneh dengan orang itu. Apalagi ketika tiba-tiba saja Maiso Jenar pergi meninggalkan pondok Ki Ageng Pandan Alas tanpa pamit. Dan sejak itulah ia mempunyai perasaan bersaing. Meskipun sejak itu Maiso Jenar tidak pernah muncul kembali, dan agaknya Ki Ageng Pandan Alas pun sangat membesarkan hatinya. Namun Pudak Wangi sendiri tidak pernah membuka hatinya. Ia yakin kalau hal itu disebabkan karena hati itu telah dirampas oleh orang yang bernama Maiso Jenar. Berbeda dengan perasaan Maiso Jenar sendiri, yang meskipun ia memiliki perasaan yang sama dengan Sorayuda, namun ia mendahulukan keselamatan Pudak Wangi dari perasaannya yang mengganggu. Ia memang sudah membiasakan diri berkorban untuk kepentingan yang lebih besar dan luas tanpa pamrih daripada kepentingan diri sendiri. Karena perasaan itulah maka Sorayuda justru merasa tersinggung karena kehadiran Maiso Jenar, apalagi setelah ia berjuang mati-matian untuk membebaskan gadis cucu gurunya. Namun tidak ada tanda-tanda akan berhasil. Bahkan akhirnya gurunya sendiri menemui kesulitan pula karena hadirnya kecuali Simorodro tua yang memang sudah diduga sebelumnya juga bugel Kaliki. Maka sebelum orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu sampai ke tengah-tengah arena itu, ia berteriak, "Maiso Jenar, murid utama Ki Ageng Pengging Sepuh, janganlah mengganggu permainan kami. Biarlah kami yang sudah dewasa ini mencoba menyelesaikan persoalan kami sendiri." Terdengarlah orang itu tertawa pendek sambil berhenti beberapa langkah dari mereka. "Aku datang untuk membantumu," katanya. "Aku tidak perlu bantuanmu," potong Sorayuda. Orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu mengerutkan alisnya. Kemudian ia berkata pula, "Jangan lekas tersinggung. Bukankah kita masing-masing berjanji di dalam hati untuk menghancurkan setiap kejahatan? Apapun persoalan yang ada di antara kita, jangan menjadi sebab bahwa kita tidak bisa bekerja bersama. Sebab juga menjadi kewajibanku untuk membebaskan Adi Pudak Wangi." Mendengar nama itu disebut, hati Sorayuda menjadi bertambah berdebar-debar. Lalu katanya, "Pergilah, jangan ikut campur." Tetapi orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu tidak pergi. Malah ia berkata kepada semua orang yang ada di arena itu, "Dengarlah, aku datang untuk membebaskan Pudak Wangi. Siapapun yang menghalangi, tidak peduli siapa saja, akan berhadapan dengan Maiso Jenar." Setelah itu kembali ia bergerak maju. Pada saat itu Joko Soko dan Janda Simorodro yang paling berkepentingan untuk menangkap Maiso Jenar itu dan menggagalkan maksudnya. Karena itulah maka mereka berloncatan maju menghalangi. Sedang Sorayuda menjadi ragu dan untuk beberapa saat ia kehilangan pegangan. Apakah yang akan dilakukannya? Sementara itu orang-orang tua yang menyaksikan perbantahan mereka menjadi tertegun heran. Simorodro dan Pandan Alas dengan jelas mengetahui sampai di mana tingkat ilmu Maiso Jenar itu. Mereka menjadi agak keheran-heranan. Mereka yakin bahwa segala gerakan Maiso Jenar itu adalah khusus peninggalan Ki Ageng Pengging Sepuh yang dahsyat itu. Tetapi yang paling heran di antara mereka adalah Maiso Jenar sendiri. Apalagi setelah ia menyaksikan orang itu bertempur melawan Joko Soko dan Janda Simorodro. Setiap gerak tubuhnya sampai ke ujung bulunya adalah tepat sekali apa yang selalu dilakukannya atas dasar ilmu gurunya. Karena itulah maka Joko Soko dan Janda Simorodro yang memang benar-benar pernah bertempur dengan Maiso Jenar sama sekali tidak menaruh curiga apapun terhadap lawannya.
Namun Joko Soko yang merasa bahwa setelah beberapa tahun ia menekuni ilmunya yang diduganya telah dapat melampaui ilmu Maiso Jenar, ternyata menjadi kecewa. Sebab Maiso Jenar yang dihadapinya saat itu, bahkan berdua dengan Janda Simorodro, adalah Maiso Jenar yang memiliki ilmu yang belum dapat disamai dengan jarak yang seolah-olah tidak berubah seperti pada saat ia bertempur di Tambak Boyo beberapa tahun berselang. Demikianlah pertempuran itu menjadi semakin lama semakin dahsyat. Orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu bertempur laksana burung Raja Wali yang menyambar-nyambar melawan ular laut yang bertempur bersama-sama dengan seekor harimau liar. Bagaimanapun Joko Soko ternyata memiliki ilmu yang luar biasa. Ketika pertempuran itu menjadi semakin hebat, gerakan-gerakan Joko Soko menjadi bertambah membingungkan. Serangan-serangan Joko Soko yang sebagian besar mengarah ke perut lawannya dibarengi dengan sambaran-sambaran sinar putih yang belit-membelit dengan bayangan hitam, merupakan tarian maut yang mengerikan. Sedangkan Janda Simorodro yang bersenjatakan kuku-kukunya terdengar beberapa kali menjerit-jerit sambil menerkam dengan garangnya. Jari-jarinya yang mengembang dan kukunya yang gemerlapan merupakan jaringan-jaringan maut yang sukar dapat ditembus. Apalagi mereka berdua dengan Joko Soko selalu berusaha isi mengisi kelemahan masing-masing. Tapi orang yang menamakan dirinya Maiso Jenar itu dalam keadaan yang demikian bahkan seolah-olah berubah menjadi Wisnu dalam bentuknya sebagai Kresna penggembala yang menari-nari di atas seekor ular naga yang berkepala 7. Namun perlahan-lahan tetapi pasti satu demi satu kepala ular itu dipangkasnya. Demikianlah Joko Soko dan Janda Simorodro itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Tenaga mereka yang dicurahkan habis-habisan tanpa memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi menjadi semakin lama semakin surut, sedang lawan mereka malah nampak menjadi semakin garang. Sesaat kemudian jelaslah apa yang akan terjadi dengan pertempuran itu. Hal itu dilihat pula oleh Simorodro tua dan Bugel Kaliki. Sudah tentu mereka tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sedangkan Pandan Alas menjadi termangu-mangu. Ia dapat membaca perasaan kedua orang itu, Maiso Jenar dan Soroyudo. Sedangkan ia sendiri tidak dapat memihak salah satu seorang di antaranya. Sehingga dengan demikian ketika ia mendengar perbantahan Soroyudo dan Maiso Jenar menjadi agak bingung. Namun bagaimanapun juga keselamatan cucunya adalah suatu hal yang mutlak baginya. Karena itulah maka ketika ia melihat Simorodro tua dan Bugel Kaliki mulai bersiap-siap, ia pun bersiap pula. Tapi belum mereka buat suatu, mereka dikejutkan oleh seseorang yang terjun dalam arena pertempuran itu. Ia adalah Soroyudo. Dengan menggeram marah, ia berkata, "Maiso Jenar, sekali lagi aku minta engkau tinggalkan pertempuran ini. Kau yang selama ini tidak berbuat apa-apa, sekarang kau akan berlagak menjadi pahlawan. Akulah yang pertama-tama bertindak untuk keselamatan Pudak Wangi. Biarlah urusanku itu aku selesaikan." Bukan main terkejutnya orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu ketika Soroyudo membentak-bentaknya dengan kasar. Sambil meloncat mundur ia menjawab, "Sadarkah kau dengan tindakanmu itu?" Joko Soko dan Janda Simorodro pun menjadi tercengang-cengang. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa Soroyudo dan orang yang menamakan diri Maiso Jenar itu akan bertengkar sendiri. Dalam pada itu tiba-tiba ular laut yang tampan itu tersenyum-senyum sambil berkata, "Kita mempunyai kepentingan yang sama. Aku, tamu kita yang bernama Soroyudo dan Maiso Jenar. Di antara kita bertiga ternyata akulah yang paling rendah tingkat kepandaianku.
Alangkah senangnya kalau aku dapat menarik keuntungan dari perang tanding antara kedua tokoh yang sempurna ini. Tetapi agaknya aku pun telah dapat memperhitungkan siapa yang akan menang. Sebab aku telah bertempur dengan kalian berdua berganti-ganti. Sorayuda bukan tandingan Maesa Jenar. Sorayuda merasakan dengan tepat singgungan kata-kata itu. Ia memang merasa bahwa ilmunya berada di bawah tingkat kepandaian Maesa Jenar. Hal yang serupa telah dirasakannya pula pada saat ia bertempur dahulu. Justru karena itulah dadanya terasa terbelah. Dengan tidak menghiraukan apapun lagi, dengan wajah yang menyala-nyala, ia bersiap menyerang Maesa Jenar yang masih berdiri mematung. Berbareng dengan itu, terdengarlah jerit budak wangi yang sejak tadi berdiam diri. Kebingungan. Bertempurlah kalian, bertempurlah sampai binasa. Setelah itu, arwah kalian akan puas melihat aku binasa pula dengan hinanya di tengah-tengah iblis ini. Suara itu jelas merupakan luapan hati seorang gadis yang mencemaskan kehormatannya, bukan nyawanya. Sebagai cucu dan murid Ki Ageng Pandan Alas, Budak Wangi bukanlah seorang pengecut yang merengek-rengek menghadapi kematian. Tetapi terhadap ular laut dari Nusa Kambangan itu, ia benar-benar menjadi ngeri. Sorayuda tersentak hatinya. Ia tegak seperti patung, dadanya diguncang oleh kebingungan yang bergelora. Tetapi dalam pada itu, orang yang menamakan dirinya Maesa Jenar merasa bahwa ia tidak mempunyai banyak waktu. Orang itu sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Sorayuda adalah luapan perasaannya saja. Karena itu, tiba-tiba orang yang menamakan diri Maesa Jenar itu sekali lagi meloncat mundur. Seterusnya apa yang dilakukan sama sekali tak dapat dilihat dengan jelas. Sekali lagi seperti seekor Raja Wali, orang itu terbang dengan kecepatan kilat menyambar Budak Wangi. Orang-orang yang berdiri memagari gadis itu, yang sebagian telah diruntuhkan perasaannya dengan suara tertawa yang menghentak-hentak dada, dapat ditembus dengan mudahnya. Kemudian berubahlah Raja Wali itu menjadi bayangan hantu menyambar Budak Wangi, yang seterusnya lenyap ke dalam kegelapan bayang-bayang gerumbul-gerumbul lebat di sekitar tempat itu. Kejadian itu hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, bahkan merupakan sebuah pesona yang seolah-olah merampas kesadaran dari semua orang yang menyaksikan Pandan Alas, Simorodro Tua, dan Bugel Kaliki pun sampai beberapa saat berdiri seperti patung. Baru setelah bayangan itu terbang, mereka menjadi tersadar dari sebuah mimpi yang hebat. Dan sadar pula lah mereka bahwa apa yang mereka usahakan selama itu menjadi lenyap di hadapan hidungnya. Simorodro dan Bugel Kaliki yang sudah bersusah payah menangkapnya, dan Pandan Alas yang bersusah payah pula mencari cucunya itu, ditambah lagi dengan Joko Soko dan Sorayuda yang mempunyai kepentingan yang sama pada saat itu, seolah-olah digerakkan oleh satu daya penggerak. Berloncatanlah mereka menyusul ke arah hilangnya bayang-bayang itu. Saat kemudian seperti dihisap oleh kegelapan malam, lenyaplah semua orang-orang yang mula-mula dengan riuhnya mengelilingi perapian, yang sampai saat itu apinya sudah jauh surut. Maka sepilah suasana di tempat itu. Setelah semua orang berlari-larian pergi, yang terdengar kemudian kecuali keretak sisa-sisa kayu yang dimakan api adalah napas Maesa Jenar yang tersengal-sengal seperti berebut dahulu meloloskan diri dari tubuhnya yang gemetar.